Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi manna 'alal mu'minina bi ajallin ni'am idh ba'atha fihim rasulan yukhrijuhum ilan nuri minadh dhulam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan mu'linatan bihal arkan wal ajsad. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Arsalahu Allahu lil alamina basyiran wa nadhira. Faballagha ar-risalah wa addal amanah wa hadallahu bihi minal ummati basyaran katsira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad gamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma. Para habaib yang saya hormati, wabil khusus kepada Sayyidil Habib Hamzah bin Abdul Qadir Al-Hamid, wabil khusus kepada Al-Habib Abu Bakar bin Saleh bin Abdul Qadir Al-Hamid wa akhihi ad-da'i ilallah Al-Fadhil Al-Ustadz Al-Habib Umar bin Saleh bin Abdul Qadir Al-Hamid, dan semua para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para kiai, para alim ulama, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada antum semuanya. Tadi ditunjuk untuk supaya saya duduk di kursi ini hampir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 jam. Mungkin insya Allah kalau bisa saya nanti habis gini pulang, antum yang duduk di sini. Lanjutkan sendiri. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya syarat dan banyak sudah tadi yang disampaikan oleh Al-Habib Umar tentang Rasulullah. Intinya kita duduk di sini kan diminta agar supaya ini kita cinta sama Rasulullah dan dapat cintanya Rasulullah. Jarak antara kita dengan Rasulullah sudah 1500 tahun yang lalu. Jarak antara kita yang ada di Indonesia ini dengan Madinah begitu jauh. Tapi alhamdulillah masyarakat Indonesia begitu cintanya dengan Nabi Muhammad, cintanya dengan zuriat Nabi Muhammad, cinta dengan para pewaris Nabi Muhammad. Maka saya yakin insya Allah antum semuanya enggak akan dilupakan oleh Nabi Muhammad. Ada subhanallah, tadi ini saya menulis, ada satu kata-kata yang sangat menyentuh hati saya, di mana ada perkataan ketika Al-Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf. Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf ini murid daripada Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf ini pernah disuruh sama Imam Haddad datang kepada gurunya di India, di Surat, India. Guru beliau bernama Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Aidrus. Karena sabarnya Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf ini, dan dikatakan bahwa Al-Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf ini tidak tidur kecuali ngaji Quran. Tidak bergerak, tidak melakukan apa saja kecuali ada mushaf Al-Quran di tangannya. Dan bahkan beliau hafidh Quran. Bahkan tidak jarang, farubba kathirin minal muslimin yasma'una dhajija qalbih annahu yaqra' yasin fi halatin naum. Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf ini banyak didengar oleh para pecintanya ini, hatinya ini bergemuruh membaca surat Yasin pada dalam keadaan tidur.
Ini jangan dengar ini grup-grupnya mereka ini. Kalau dengar dikira saya nanti kemudian khurafat ini nanti. Mestinya jangan disyuting kalau begini. Tapi subhanallah, ini Al-Habib Ali bin Abdullah Asghaf ini pernah satu kali waktu, walamma jalas Al-Habib Ali bin Abdullah fi dhigh. Ketika Habib Ali bin Abdullah Asghaf ini dia duduk di bilik kamarnya. Jalasa ra'an nabiyya ghadha. Beliau bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan yaqadhah, dalam keadaan terjaga. Karena sering mimpi Rasulullah. Maka satu kali waktu Allah berikan hadiah kepada Habib Ali bin Abdullah ketemu Nabi dalam keadaan terjaga. Ra'an Nabi SAW yaqadhah mahi fil manam wa qala lahu Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata kepada Habib Ali bin Abdullah, "Ya Ali, ana ma'ak wa ma'a man yusalli alayya wa yusallim alayya fi kulli makanin wa awan." Ali, saya selalu bersama dengan kamu dan saya selalu bersama dengan orang yang mengucapkan salawat dan salam kepada aku di mana dia berada dan di waktu kapanpun dia melakukannya. Jadi kita saat ini tadi diajak oleh Al-Habib Umar untuk baca Maulid Diba. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bahkan tadi dibacakan qasidah Imam Haddad, Habibi Rasulullah, inni nazilukum arjud dhiyafata wal qira. Habibi Rasulullah, inni ubaidukum la utiqu tasabbura. Ya Habibi Rasulullah, inni salilukum. Banyak tadi disampaikan. Intinya adalah kita ingin mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana ingin mendapatkan cintanya Rasulullah ini? Cinta itu boleh orang mengatakan cinta, tapi beda dengan cintanya sahabat, beda dengan cintanya ahlul bait, beda dengan cintanya para pewaris Nabi Muhammad, beda dengan cintanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad dan para pewarisnya, dari para ulama kita, habaib, kiai-kiai kita. Mereka betul-betul cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan Allah taala, bagaimana cintanya sahabat? Dikatakan ketika Rasulullah itu masuk ke satu masjid, di Masjid Nabawi, maka Nabi perintahkan kepada para sahabatnya untuk duduk. Sahabat itu kalau melihat Nabi Muhammad mereka berdiri. Maka Nabi perintahkan anijlisu, duduk kalian. Duduk para sahabat. Hanya Sayyidina Hasan bin Thabit tidak duduk dia. Lalu Rasul mengatakan, kenapa kau tidak ikut duduk bersama dengan sahabatmu yang lain? Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala wa la yaqumu. Aku heran ya Rasulullah, orang yang punya akal, orang yang punya faham, dia lihat sesuatu yang indah seperti ini kok enggak berdiri. Yara hadzal jamala wa la yaqumu. Enggak ada orang bisa melihat secantik wajah Rasulullah. Kamulat mahasinuhu falau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi. Kalau seandainya bulan itu dicipratkan indahnya wajahnya Nabi Muhammad, maka bulan itu tidak akan terkena gerhana. Karena saking semburat wajah indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena itulah kemudian mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Habib Ali Habsyi orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Al-Habib Saleh bin Abdul Qadir Al-Hamid yang saat ini haul, yang diperingati acara haulnya oleh anak beliau, putra beliau, saudara daripada Habib Hamzah. Kita tidak datang ke tempat ini bukan karena panggilan undangan, bukan. Kita datang ke tempat ini bukan karena panggilan ada nasi biryani atau nasi kabuli atau kotak snack, bukan. Saya datang dari kota Solo, jauh ke Lumajang ini. Sampai hati saya mengatakan dari Solo ke Lumajang itu berapa jam? Oh jauh Beb,
Habis Lumajang mana? Habis Lumajang Padang Mahsyar katanya. Saking jauhnya Lumajang ini. Tapi saya sudah berkali-kali datang ke kota Lumajang, ya baru kali ini saya kemudian bersinggah di kota Lumajang. Ternyata Lumajang ini nikmat dan indahnya luar biasa. Ada siapa di sana? Ada putra Habib Saleh bin Abdul Qadir Al-Hamid. Seorang putra yang saleh. Habib Saleh kemudian tidak dirayakan haulnya kecuali karena Habib Saleh cinta sama Rasulullah. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid mendapatkan maqam yang begitu luar biasa karena apa? Karena cintanya sama Nabi Muhammad. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang kalau cinta dengan Nabi Muhammad, Al-Habib Ali mengatakan fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyamah. Aku tidak merasakan saya ada di dalam surga kalau saya tidak melihat di dalam surga khaymahnya Rasulullah. Saya tidak melihat istananya Nabi Muhammad. Kalau saya lihat di dalam surga ada istananya Nabi Muhammad, itulah surga. Ya ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nusaibah Al-Ansariyah ketika dipamiti oleh suaminya, Nusaibah, saya akan berperang membantu Nabi Muhammad, menolong Rasulullah. Kata Nusaibah, berangkatlah menuju ke medan laga, berangkatlah menuju ke medan perang wahai suamiku. Abahnya datang, wahai Nusaibah, apakah kau izinkan ayahmu berangkat ke medan perang? Fi ma'arakatil kufar, membela Rasulullah. Berangkatlah wahai ayah. Dua anaknya bahkan diperintahkan oleh Nusaibah, berangkatlah wahai putra-putraku, bela Nabi Muhammad. Jangan kalian pulang bawa nyawa, kalian pulang hanya bawa jasad, ibu lebih senang. Orang dulu begitu cintanya sama Nabi Muhammad. Maka subhanallah, pergi itu keluarganya Nusaibah Al-Ansariyah, orang perempuan dari bangsa Ansar. Maka datanglah itu delegasi, datanglah itu kelompok orang-orang sahabat Rasulullah seusainya peperangan Uhud. Maka kemudian begitu mereka datang, Nusaibah pun menunggu di pintu Madinah. Nusaibah yang ditanyakan Nusaibah cuma satu, aina Rasulullah? Maka kelompok ini, kloter pertama ini mengatakan, ya Nusaibah, abuki mat. Laisa an hadza nas'aluk, aina Rasulullah? Kemudian lewat itu kloter pertama. Datang kloter kedua, aina Rasulullah? Nusaibah, zaujuki mat. Suamimu meninggal. Ustushhid fi ma'arakatil kufar. Laisa an haula'i nas'aluk, as'aluka an Rasulillah. Gak tanya mereka, saya tanya tentang Rasulullah. Datang kelompok kedua, ketiga. Kloter ketiga mengatakan, ya Nusaibah, waladaki mata. Dua putramu meninggal. Ustushhida fi ma'arakatil kufar. Laisa an haula'i nas'aluk, as'alukum an Rasulillah. Saya cuma tanya tentang Rasulullah. Aina huwa? Maka sahabat kemudian mengatakan, ha huwa Rasulullahi muqbil. Itu Nabi Muhammad datang itu. Nusaibah, Nabi Muhammad itu datang. Mana? Kata Nusaibah. Berlinang air mata Nusaibah. Aruni wajah Rasulillah. Tunjukkan kepada aku wajahnya Rasulullah. Dituntun oleh para sahabat. Sampai di hadapan Nabi Muhammad. Nabi pun melihat Nusaibah. Turun dari kudanya Rasulullah. Lalu kemudian Nusaibah mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah. Yamutu man yamutu wa yahya man yahya wa yabqa man yabqa wal amrul kabir wujuduka ya Rasulullah. Biar yang kemudian ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal. Semua musibah itu kalau datangnya bukan karena engkau, bukan ditujukan kepada dirimu, saya kira musibah itu kecil sifatnya, gak ada artinya. Abah saya mati, biar. Suami saya meninggal, gak apa-apa. Anak saya dua-dua meninggal dunia, saya ridha, saya rela. Mereka ada di dalam surga. Tapi wujudukah ya Rasulullah, itu yang lebih hebat buat saya, itu yang mahal buat saya. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika ada orang kafir akan
membanjiri anak panahnya. Mereka membidikkan anak panahnya pas di hadapan Nabi Muhammad. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad itu dia melihat Talhah. Dia begitu melihat itu orang-orang kafir membidikkan anak panahnya ke hadapan Nabi Muhammad, maka berlari itu. Sahabat tersebut dia berlari, kemudian dia terima itu anak panah tersebut dan kemudian menancap ada di telapak tangan sahabat tersebut hingga pecah telapak tangannya. Pecah telapak tangannya. Hingga kemudian dia nggak punya telapak tangan, hanya punya 2 jari saja. Selebihnya jari yang lain terputus. Kena daripada tombak ataupun anak panah yang menancap ada di tangan sahabat tersebut. Kenapa? Li syiddatil mahabbah. Karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita saat ini. Mungkin cerita sirah tentang Nabi Muhammad banyak disampaikan oleh Habibana Umar bin Saleh Al-Hamid dengan orasinya, dengan dakwahnya, dengan taklimnya, dengan bagaimana kisah-kisah tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau dapatkan dari guru-guru beliau. Wabil khusus Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dan guru beliau Sayyidil Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya di antara kita saat ini Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi pernah menasihatkan di dalam salah satu kalamnya, ad-da'i yad'u wal hadi yahdu. Para pendai sudah banyak mengajak kepada kita. Dai-dai mengajak. Habib Taufik datang ke tempat ini. Habib Umar bin Saleh bin Abdul Qadir Al-Hamid mengajak kepada kita. Seakan-akan kita tadi itu diajak sama Habib Umar untuk masuk surga dan kita dipaksa masuk surga. Mungkin sebagian kita ada yang mengatakan, jangan Beb, jangan dimasukkan surga kami. Enggak, wajib masuk surga. Jadi beliau memaksa kita masuk surga bil quwwah. Dengan kuat, dengan memaksa kita. Mana ada orang yang nolak masuk surga? Tidak ada. Orang masuk surga pasti semuanya akan merasakan senang. Tapi subhanallah, wad-da'i yad'u wal hadi yahdu. Berapa banyak tadi dai-dai dan berapa banyak tadi hadi yang kemudian mendendangkan qasidahnya. Berapa banyak tadi pendendang qasidah, munsyid yang mendendangkan qasidahnya dengan suara-suaranya yang merdu, ya Nabi salam alaika isfa' lana ya Rasulullah. Seakan mata ini menitik air mata. Seakan kita ini rindu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal mudzakkir yudzakkir wal munabbih yunabbih. Yang mengingatkan kita sudah banyak. Yang memberikan peringatan kepada kita juga banyak. Lakinnal himmah mayyitah. Tapi himmahnya kita, semangatnya kita untuk nolong Nabi Muhammad ini mati. Semangat kita untuk nolong ini agama kendor, luntur. Kita kalau suruh nonton dangdut saat ini nonton semuanya. Masya Allah. Kalau nonton konser nonton semuanya. Tapi kalau diajak maulid lihat jam dulu. Jam 8 ini. Ini lagi RCTI lagi main sinetronnya ini. Ini kalau sekarang ibu-ibu diajak untuk nonton ini, nonton itu, bioskop mau. Tapi kalau diajak untuk mengenang jasanya Nabi Muhammad nanti dulu. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lamma annal quwwatal basyariyah la tutiqu ru'yatal ahadiyah. Kita ini punya kekuatan apa untuk lihat wajahnya Allah? Enggak bisa. Tapi kekuatan nurnya Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala tuangkan, Allah ciptakan satu makhluknya Allah taala, wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari nurnya Allah taala. Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sahabat Jabir itu pernah meriwayatkan, ya Rasulullah, siapa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala? Kata Rasulullah, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya' nura nabiyyika Muhammad. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah nurnya Nabi Muhammad. Satu kali waktu Nabi Muhammad itu bertanya sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril, malaikat.
Ya Jibril, labbaika ya Rasulullah. Kam umruk? Kam sinnuka ya Jibril? Berapa usiamu Jibril? Jibril ditanya usianya. Kalau mungkin kita ditanya usianya mungkin ada yang 50, 60, 40, 30, 20, 19. Ini malaikat Jibril. Kam sinnuka ya Jibril? Berapa umurmu wahai Jibril? Jibril mengatakan, ya Rasulullah, kau lihat bintang yang ada di langit sana. Yang paling besar bintangnya. Berkelap-kelip itu bintang. Kata Rasulullah, ya aku lihat. Itu bintang munculnya 70.000 tahun sekali. Setiap 70.000 tahun itu bintang muncul, mengeluarkan cahayanya. Nampak cahayanya. Dan aku sudah melihat itu bintang 70.000 kali. Itu umurku. Jadi 70.000 kali 70.000. Itu umurku ya Rasulullah ya Muhammad. Kata Rasulullah, ata'rifu man hadzal najm ya Jibril? Tahu enggak wahai Jibril, bintang itu siapa? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Ha huwa ana. Bintang itu adalah saya. Kenapa? Karena Allah menciptakan makhluk ini diambil dari nurnya Allah Ta'ala yang disematkan kepada Rasulullah, lalu diciptakan semua alam semesta ini. Wa minha khalaqallahu ta'ala ma taqaddama min makhlukatihi. Sampai dikatakan dalam Simtud Durar, qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum. Laqad ta'addadat riwayatu bi annahu awwalul khalqi wujuda wa asyrafuhum mauluda. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Nabi Muhammad. Karena itulah dikatakan, maka kata banyak para alim ulama, di antaranya lah Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid. Beliau kemudian mengatakan, siapa orang yang dikala tidur malamnya membaca laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Kalau tidur malam nanti ini, sampeyan semuanya dianjurkan untuk membaca laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Berapa banyak Habib? Sebanyak-banyaknya, enggak usah dihitung. Yang paling banyak itu yang paling bagus. Pokok sampai tidur, tapi dengan catatan tidak boleh benci dengan orang. Banyak orang bikin benci sama kita, maafkan. Banyak orang yang zalim sama kita, ampuni. Banyak orang yang pernah hutang sama kita, bebaskan hutangnya kalau perlu. Hutangnya 1 miliar beb. Ya sudah, insya Allah mudah-mudahan Allah yang bayar, dia digerakkan hatinya sama Allah untuk bayar utangnya. Amin Allahumma. Kelihatannya aminnya agak semangat ini. Amin Allahumma. Amin ini paling buanter, ini utangnya paling banyak biasanya. Laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Orang kalau lihat wajahnya Nabi Muhammad gak kena celaka, gak mungkin masuk api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, beliau pernah mengatakan apa? Lau ghaba anni Rasulullah tarfata ainin lama a'dattu nafsi minal muslimin. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi mengatakan, lau ghaba anni Rasulullah, kalau seandainya tersilap pada mataku ini hatta sekejap mata, tarfata ain, gak nampak pada mataku Rasulullah, lama a'dattu nafsi minal muslimin, aku tidak akan menghitung aku kalau orang Islam. Artinya kalau aku tidak nampak wajahku kepada Rasulullah, aku bukan muslim. Maknanya Abdul Abbas Al-Mursi setiap hari lihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu kemudian ditanyakan Asy-Syaikh Ibn al-Mubarak, sa'ala Asy-Syaikh Ibn al-Mubarak syekhahu Asy-Syaikh Ahmad. Asy-Syaikh Ahmad Ibn al-Mubarak pernah bertanya kepada gurunya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini yang punya kitab tafsir Al-Ibriz, tafsir Al-Quran li Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini ummi, la yaqra wa la yaktub, gak baca gak nulis,
Gak bisa membaca, gak bisa nulis. Lakin alim kabir. Bisa bab apa? Bisa bab ta'alluquhu bi sayyidina Muhammad bisyiddah. Hubungan hatinya kepada Nabi Muhammad begitu kuat, luar biasa. Satu kali waktu Syekh Ahmad Ibn al-Mubarak ini bertanya kepada gurunya, hal syai' a'zam min na'imil jannah ya Syekh? Ada enggak ya Syekh sesuatu yang lebih agung daripada nikmatnya surga? Kata gurunya dengan senyum mengatakan, ajal, maujud, naam, ada. Tentu ada. Ada sesuatu yang lebih nikmat daripada nikmatnya surga. Lebih tinggi daripada nikmatnya surga. Lebih agung daripada nikmatnya surga. Qala madza? Apa itu? Yang lebih nikmat daripada nikmatnya surga? Ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadhah fid dunya akbarun ni'am fid dunya wal akhirah. Engkau melihat wajah Nabi dalam keadaan terjaga itu lebih hebat daripada nikmatnya surga. Kau lihat wajah surga. Katanya kalau orang itu masuk surga, kalau insyaallah sampean semuanya, ana semua dari guru-guru kita insyaallah masuk ke dalam surga, itu katanya orang begitu masuk surga, akalnya muslim ini udhishat ugulul muslimin 80 sana. Akalnya orang muslim ini kalau masuk surga nanti begitu masuk surga terpana, terpesona 80 tahun. Nggak masuk surga itu, belum masuk surga, hanya lihat surga. Hah? Ini surga 80 tahun seperti itu. Lah wajahnya Nabi Muhammad seperti apa Habib? Wajahnya Rasulullah itu lebih indah daripada indahnya surga. Bahkan lebih indah daripada wajahnya bidadarinya surga. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dikatakan ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin lihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, jangan lupa selalu banyak kita baca sholawat sama Nabi Muhammad. Dekat sama guru-guru kita. Banyak baca maulid, tiba dibaca, burdah dibaca, simtud duror dibaca, dhiyaul lami' dibaca, azab dibaca, al-bur'i dibaca, gasidah-gasidah tadi dibaca. Kalau kita banyak baca sholawat sama Nabi Muhammad, ngenang wajahnya Nabi Muhammad, tidur yang tidak dilihat illa wajahnya Rasulullah. Di otaknya kita hanya wajahnya Rasulullah. Kita baca Quran yang dilihat wajahnya Rasulullah. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kalau baca Quran wajahnya Rasulullah yang dilihat. Kenapa? Rindu sama Nabi Muhammad. Karena orang yang bisa menerima Quran hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian maka orang-orang pada zaman dahulu begitu. Karena cintanya dengan Nabi Muhammad, mereka lihat wajah gurunya. Habib Ali Habsyi lihat wajah gurunya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Habib Abu Bakar Al-Attas lihat wajah gurunya. Jadi hatta nadrah ini punya sanad. Orang mau bicara ada sanadnya. Orang mau taklim kitab ada sanadnya. Habib Umar bin Saleh Al-Hamid punya sanad keilmuan. Dari Habib Umar, dari Habib Taufik. Beliau dapat ilmu dari gurunya, beliau dari guru-guru beliau. Di antaranya dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dapat ilmu dari gurunya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf dapat ilmu dari gurunya Al-Habib Ahmad bin Abdul Rahman, abahnya. Habib Ahmad bin Abdul Rahman dapat ilmu dari gurunya Habib Ali Habsyi. Habib Abdul Qadir bin Ahmad dapat ilmu dari gurunya Habib Ahmad bin Abdul Rahman As-Segaf. Habib Ahmad bin Abdul Rahman dari gurunya Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi dapat ilmu dari gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Habib Abu Bakar bin Talib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas dapat ilmu dari gurunya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Dari gurunya Al-Habib Umar bin Segaf. Dari gurunya Al-Habib Ali bin Abdullah. Dari gurunya Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Dari gurunya Imam Haddad Sahibur Ratib. Dari gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dari gurunya Al-Syekh Al-Imam Al-Habib Hussein Ibni Syekh Habib Bakar bin Salim. Dari gurunya Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim.
dari gurunya Al-Habib Ahmad Syihabuddin, dari gurunya Al-Habib ke atas, terus ke atas Syekh Ma'ruf Bajamal, dari gurunya Syekh Umar Bamakhramah, dari gurunya Al-Habib Abu Bakar Adni Al-Idrus, dari gurunya Al-Habib Abdullah Al-Idrus, dari gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, hingga Sayyidina Muhammad. Itu namanya bersanad. Jadi hatta begini saja bersanad. Kalau enggak ada sanadnya, maka jadilah itu namanya orang-orang kalau ditanya tahlil, jawabnya bagaimana hukumnya tahlil? Oh, tidak boleh, tahlil itu hukumnya haram, enggak ada tuntunannya. Dalilnya apa Ustadz? Alam nasyrah laka sodrok. Mana hukumnya, mana dalilnya? Ini ke timur, sana ke barat. Maka karena tidak bersanad ilmunya. Ya ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cintai Nabi Muhammad lewat guru-guru kita. Lewat guru-guru kita. Ikhwan yang dimuliakan Allah, satu kali waktu diceritakan. Dulu ada sahabat yang bernama sahabat Jabir. Sahabat Jabir ini waktu perang Khandak, perang Parit. Sahabat Jabir ini lihat Nabi Muhammad yang meriwayatkan tadi, qala ya Jabir innallaha khalaqa qablal asya. Dia lihat Rasulullah itu nggali parit. Diambil batu sama Nabi Muhammad, di dalam parit itu dimasukkan dalam sabuknya. Ambil satu batu lagi, masukkan dalam saku batu, di dalam sabuknya, di saku yang lain. Jadi ada dua batu. Di belakang sabuk suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir itu merasa iba, sayang sama Nabi Muhammad. Dia turun. Saya ke Madinah. Waktu ke Madinah itu saya lihat rumahnya sahabat Jabir. Ditunjukkan sama Habib Muhammad Amin Ibni Syekh Abu Bakar bin Salim. Ditunjukkan di sini dapurnya istrinya sahabat Jabir itu masak itu buat Rasulullah, itu ya di sini. Tempatnya di sini. Itu subhanallah sahabat Jabir turun ke paritnya Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, izin saya mau pulang sebentar. Boleh enggak? Nabi mengatakan, kau siapa? Jabir ya Rasulullah. Masya Allah Jabir, enggak apa-apa, pulang enggak apa-apa. Silakan kau pulang. Tapi selesai hajatmu kembali kau ke kamp perang. Baik ya Rasulullah. Pulang sahabat Jabir. Begitu dia pulang, dia ketuk pintu, dibuka sama istrinya. Enggak pakai salam wala kalam. Jabir mengatakan, kau punya makanan enggak? Punya makanan. Mana makanan? Cuman segenggam gandum buat anak kita. Cuman segenggam gandum, iya. Daging ada enggak? Ada. Tapi kambingnya kecil. Anak kambing, katanya orang Jawa kan cempe. Batibul. Bayi 3 bulan. Kambing kecil. Kenapa? Istrinya sudah bisa membaca. Kau ingin mengundang orang-orang yang ada di perang itu, Khandak itu. 3.000 orang di sana. Jangan main-main kamu. Kata istrinya. Enggak, gini, saya tadi lihat Rasulullah ganjel perutnya dengan 2 batu. Nangis saya. Rasul belum makan, belum minum apa-apa. Kalau memang kau berbesar hati wahai istriku, siapkan gandum yang cuma segenggam tadi. Saya akan potong kambing dan saya akan bakar itu kambing. Kau aduk dan kau campur itu gandum tersebut dengan daging kambing yang ada. Silakan. Kemudian dipotonglah itu kambing, disembelih oleh Jabir, dikuliti dan kemudian ditanak dan digodok, lalu kemudian dimasak oleh istrinya dan kemudian jadilah bubur daging kambing. Orang sekarang mengatakan harisah. Sedikit dapatnya. Kata istrinya, ingat, hanya 5 orang. Jangan 5.000 orang yang kau undang. Iya, tidak apa-apa. Ingat, hanya kau membisikkan ke Rasulullah dan sahabatnya 5 orang saja. Kenapa? Karena di sana berapa ribu orang? 3.000 orang yang datang, kau bakal makan apa? Makan jarimu sendiri nanti, kata istrinya. Baik, berangkatlah sekarang kau. Berangkat Jabir. Begitu lihat Rasulullah tengah menyangkul daripada paritnya, menggali paritnya, turun sahabat Jabir. Ya Rasulullah, aku punya sedikit makanan untuk aku hidangkan kepada engkau dan sahabat-sahabat hanya 5 orang ya Rasulullah. Masya Allah Jabir,
Terima kasih banyak. Ya ahlal khandak, Rasul yang undang. Kalian semua diundang sama Jabir makan di rumahnya. Kata Jabir, mati saya ini. Waduh, ya Allah. Pulang sahabat Jabir ke rumah istrinya. Istriku, siapkan piring yang banyak. Ini bahlul ente ini katanya. Anak kan sudah bilang 5.000 orang. Jangan undang semuanya. Bukan aku yang undang. Yang undang Nabi Muhammad. Yang undang Rasulullah. Yang undang Habibullah. Oh, kalau yang undang Rasulullah, diam kita. Gak usah banyak komentar. Nabi lebih tahu daripada kita. Nabi datang. Assalamualaikum ya Jabir. Datang Rasulullah. Ya Rasulullah, bingung Jabir. Bingung Jabir, bagaimana keadaannya? Katanya Rasulullah, Rasul melihat gelagatnya Jabir kebingungan, mukanya pucat, bibirnya kemudian membiru. Jabir, banyak sahabat yang datang. Jabir, ayo keluarkan bir, Jabir, katanya. Jabir mengatakan, ya Rasulullah, katanya. Kata Rasulullah, kenapa Jabir? Cuman sedikit ya Rasulullah. Tuntun aku di mana periuknya, mana pancinya. Di belakang ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku mana pancinya. Ditunjukin, ini pancinya ya Rasulullah, jangan dibuka pancinya. Ambilkan itu nampan. Sediakan nampan, 3 nampan atau 4 nampan. Baik ya Rasulullah, sediakan nampan. Piring besar begitu. Dituangkanlah itu harisa ke dalam nampan tersebut. Begitu banyak. Berikan kepada sahabat, 10 orang makan. Yang selesai makan, suruh kembali ke kamp perang. Makan sahabat 10 orang. Sahabat 10 datang lagi, makan lagi. Yang 10, setiap 10 orang makan, kembali. Sampai semua sahabat semua ditanya sama sahabat Jabir, kenyang. Warak sampai sini waraknya. Kenyang. Wajib katanya, bagaimana ini? Lalu kemudian sahabat Jabir mengatakan, ya Rasulullah, aku, kamu, dan istriku makan apa ya Rasulullah? Buka pancinya. Dibuka pancinya, utuh itu saritnya. Utuh harisahnya. Faminha taksirul galil, wa buru'ul alil, wa taslimul hajar, wa ta'atus syajar, wa nshigagul gamar. Mukjizat Rasulullah. Gak bisa kita tiru ini. Antum kalau banyak tamu begini, gak apa-apa. Saya mau niru Rasulullah. Ya silakan gigit jari kelingking Anda sendiri. Gak bisa, illa karamah. Seperti Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, naam karamah. Habib Abu Bakar bin Muhammad, karamah. Syekh Abu Bakar bin Salim, karamah. Ya ikhwan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan kita ini cerita begini, supaya kita ini rindu sama Nabi. Rindu sama sahabat Nabi. Habib Ali itu mengatakan, inni ikhtabattu bil ahjari wal asjar marra biha Rasulullah. Saya ini iri, kata Habib Ali. Saya ini iri, ikhtabattu bil ahjari wal asjar. Saya ini iri dengan batu-batu dan pohon-pohonan. Marra biha Rasulullah, yang dilewati sama Rasulullah. Seandainya itu yang jadi pohon aku, kata Habib Ali. Yang jadi batu ini aku. Kalau seandainya dulu itu zaman Nabi Allah Musa alaihissalam itu memukulkan tongkatnya di atas batu. Maka batunya kemudian mengeluarkan air. Mungkin batu masih menyimpan air. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam berbicara dengan semut. Ya ayyatuhan namlah. Bicara dengan semut. Nabi Allah Sulaiman. Bicara dengan burung hudhud. Bicara dengan semua makhluknya Allah Ta'ala. Bahkan angin diajak bicara sama Nabi Sulaiman. Bukan yang makoli ini, bukan. Ya enggak? Ini mereka ini bernyawa. Semut ada nyawanya. Batu mungkin masih menyimpan air. Tapi siapa yang menyangka jari tangannya Nabi Muhammad ini bisa mengeluarkan pancaran air. Wa afdalul miyahi ma'un gadnaba baina asabi'in nabiyil muttaba. Paling afdalnya air adalah air yang keluar dari jari jemarinya Rasulullah. Baina asabi'in nabiyil muttaba, yang keluar memancar dari jari jemarinya Rasulullah. Bahkan lebih afdal min ma'i zamzam. Lebih afdal daripada air Zamzam.
Zam-zam lebih afdal daripada telaga Kautsar. Nanti kalau kita mau masuk surga, di depan pintu surga itu ada telaga Kautsar namanya. Telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seekor binatang unta lanang, unta yang jantan itu pernah marah itu. Jamal tersebut marah, marah dia sampai ngerusak tanamannya orang-orang Ansor. Hingga orang-orang Ansor kebingungan ini. Enggak bisa dijinakkan ini, unta ini, enggak bisa dijinakkan. Begitu dijinakkan, ditendang yang punya unta tersebut. Geletak. Sahabat-sahabat yang bisa jadi pawangnya unta kalah. Enggak ada lain, enggak ada jalan, datang ke Rasulullah. Mengatakan, "Ya Rasulullah, kami punya seekor unta di pekarangan Ansar, merusak tanaman kami, bahkan akan menyakiti anak-anak kami yang masih kecil, ya Rasulullah. Tolong kalau kau ada kesempatan waktu, jinakkan unta itu." Baik, pakai imamahnya Rasulullah. Dipakai imamahnya, karena sahabat tahu, hatta unta pun cinta sama Nabi Muhammad. Tungketnya diambil, datang Rasulullah. Begitu sampai persis di kandang unta yang luas besar, sahabat mengatakan, "Itu untanya ya Rasulullah." "Hati-hati ya Rasulullah, unta itu takut nanti menyakiti kamu." "Sabar, gak apa-apa, mahlan." Buka itu kandangnya sama Nabi Muhammad, jalan Rasulullah. Unta itu begitu lihat ada orang yang masuk, lari itu unta. Lari unta itu. Sampai sahabat mengatakan, "Intabih, al-hadar ya Rasulullah, innaha mithlal kalibil kalib." Hati-hati ya Rasulullah, itu unta seperti binatang yang buas, akan nyakiti Rasulullah. Rasul mengatakan, "Jangan khawatirkan aku, biarkan." Unta itu begitu lihat Nabi Muhammad, dia lari dengan cepat menuju Rasulullah. Begitu persis di hadapan Nabi Muhammad, unta itu berlutut di hadapan Nabi, mencium lututnya Rasulullah, cium telapak kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sambil kemudian Nabi pun mendekatkan telinganya persis di mulut unta, mengatakan, "Apa yang terjadi?" Unta itu kemudian membisikkan ke telinga Rasulullah, begini. Nabi pun faham. Baik. Sahabat pun melihat, hadzal jamal ya Rasulullah, yasjudu laka wa nahnu ahaqqu bisujudi ilaik. Unta sujud sama kau ya Rasulullah. Kalau begitu kami lebih patut untuk sujud kepada engkau ya Rasulullah. Qala la. Tak boleh. Enggak boleh orang sujud kepada orang lain. Kalaupun boleh ada seseorang sujud kepada orang lain, la amartu an tasjudal mar'atu li zawjiha ta'dhiman li haqqihi. Kalau ada boleh orang itu sujud kepada orang lain, pasti akan aku perintahkan perempuan istri untuk sujud kepada suaminya. Ya ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir cerita tentang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Nabi Muhammad akan menjelang wafatnya. Semua urusan sahabat Nabi yang nangani. Sampai sahabat Julaibib enggak kawin, Nabi yang nawari. Julaibib ini mukanya bopeng, kurang bagus. Julaibib mengatakan, "Ya Rasulullah, aku cinta dengan anaknya fulan. Tapi apa yang terjadi? Wajahku enggak ganteng. Sedangkan dia primadona Madinah." Tuntun sama Nabi. "Sini, saya yang gandeng." Sampai di depan itu pintu, sahabat mengatakan, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Man fil bab?" "Muhammad bin Abdullah." Dibuka pintunya. "Ya Rasulullah." Cium tangan. "Kenapa ya Rasulullah?" To the point saja. "Ada apa ya Rasulullah?" "Nanti dulu. Kami mau undang tetangga-tetangga kami." Kayak gini diundang. "Kami undang sanak famili kami." "Baik, kenapa?" To the point saja. "Kami akan menikahkan putrimu." "Baik ya Rasulullah, saya akan nikahkan putri saya kepada engkau." "Bukan buat saya." "Bukan buat saya." "Buat siapa?" "Buat Julaibib ini." Ternyata Julaibib itu di belakang jubahnya Rasulullah. Dia sembunyi di balik jubahnya Rasulullah. "Julaibib, keluar kau," katanya. Julaibib, "Lebek ya Rasulullah." "Ada apa?" "Nah ini sahabatku ini. Saya akan nikahkan putrimu dengan dia ini." Ini orangnya. "Kalau ini nehi," katanya.
Kalau ini tidak ya Rasulullah, maaf. Kalau dengan yang lain silakan, tapi kalau ini jangan. Dia bukan siapa-siapa. Ini sahabatku. Ini kekasihku. Ini kecintaanku. Tidak ya Rasulullah. Maka istrinya mengatakan, jangan mas, perbaiki keturunan katanya. Ternyata putrinya turun. Dari anak tangganya, dari lantai kedua turun putrinya. Mengatakan, abah terima abah. Abah terima. Khawatir nanti wahyu Allah turun, abah dilaknat sama Allah. Karena yang bawa itu Julaibib Rasulullah. Jangan lihat Julaibibnya, lihat Rasulullahnya yang bawa. Nak, elek lo nak. Istilahnya gitu. Gak ganteng nak, gak apa-apa bah. Saya yakin Rasul memilihkan calon buat suami saya bukan orang yang salah. Dia orang yang mulia di mata Allah wa Rasuluh. Ya sudah, akhirnya pun dinikahkan. Begitu dinikahkan Julaibib pun alhamdulillah. Saya dapat impian saya. Dia tuntun istrinya. Di tengah jalan dia lihat istrinya. Istrinya pun lihat Julaibib. Katanya, Julaibib, istriku, engkau dan aku penduduk surga. Katanya, kok bisa mas? Ya, antara sabir wa syakir. Entah wallahu a'lam, mungkin kau pernah berbuat dosa sama orang tuamu, akhirnya kau dapat ganjaran aku. Tapi karena aku pernah bakti sama ibuku, akhirnya aku dapat pahala seperti kamu katanya. Subhanallah. Tapi akhirnya Julaibib pun meninggal dunia di medan laga membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua urusan sahabat Nabi yang nangani. Jadi hasya wa kalla kita yang cinta sama Nabi Muhammad enggak dipedulikan sama Rasulullah. Ya ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana barangkali dari mana tidak sedih seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika meninggal dunia sampai perutnya diganjel dengan 2 batu, 3 batu. Mulutnya kering, bibirnya kering, tidak basah. Sayyidatuna Fatimah pun datang menengok abahnya. Ketika itu ayahnya pun diikat kepalanya dengan seutas daripada kain. Dalam keadaan pening ayahnya. Bangun, hanya sejenak sadar, kemudian tidur lagi Rasulullah. Bukan istilam, tapi karena ini maqam yang begitu naik. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu hebat, yang begitu agung dan begitu mulia. Sampai di akhir hayatnya, beliau kemudian datang ke masjid. Setelah pulang dari masjid, Rasul pun pulang kembali ke rumahnya. Lalu kemudian Rasul mengatakan, memegang daripada Sayyidatuna Fatimah dengan mengatakan, ya Fatimah, saya mungkin akan meninggalkan kamu. Saya akan wafat menuju Allah, datang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Nangis Sayyidatuna Fatimah. Karena nangis Sayyidatuna Fatimah, dipeluk oleh Rasul itu Sayyidatuna Fatimah, mengatakan, kenapa kau nangis nak? Ketahuilah, kau ingin tak jadi Sayyidatun Nisa'il Alamin fid dunya wal akhirah. Mau ya Abah, engkau adalah yang pertama kali menyusul Abah nanti di akhirat. Senyum Sayyidatuna Fatimah. Orang dikasih berita mati tapi senyum. Kalau kita kira saat ini insya Allah antum yang mati duluan, merengut mungkin. Ya enggak? Tapi Sayyidatuna Fatimah diberitakan, engkau yang bakal menyusul ayahmu nanti ke akhirat. Wahai anakku, senyum Sayyidatuna Fatimah karena akan membersamai Rasulullah. Lalu meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu meninggal Rasul, itu sahabat tadinya datang itu sahabat. Sayyidina Abu Bakar datang, Sayyidina Umar datang, Sayyidina Utsman datang, Sayyidina Ali datang para sahabat, banyak datang sahabat. Lalu kemudian Rasul pun duduk. Begitu Rasul duduk, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, alhamdulillah Nabi Muhammad sudah sehat, sedia kala, segar badannya, mukanya seperti sedia kala, keadaan sudah begitu membaik pada Rasulullah. Maka sahabat Abu Bakar kemudian pulang, keluar sebentar untuk dagang, untuk kerja di pasar. Gak lama dia akan pergi keluar kota, dapat berita Rasulullah wafat, meninggal dunia. Rasul meninggal dunia, maka dipegang sama Sayyidatuna Fatimah tangannya. Wahai Abah meninggal dalam keadaan tidak makan apa-apa. Abah meninggal perutnya terganjal dengan 2 batu. Abah meninggal tidak merasakan nikmatnya apa-apa. Abah meninggal rumahnya begitu sederhana. Cuman tidur di atas pelepah kurma yang sederhana. Abah meninggal dengan tidak bawa harta apa-apa. Kalaupun kekayaan akan dilimpahkan kepada Abah, Allah pun rela pakai Abah.
Tapi abahnya tidak menerima kekayaan di dunia. Abahnya menerima kekayaan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah Sayyidatuna Fatimah kemudian keluar, masuk ke dalam rumahnya, datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dibukalah itu tutup kepalanya Rasulullah, dicium keningnya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tibta hayyan wa mayyitan ya Muhammad. Ya Rasulullah, engkau harum ya Rasulullah. Dikala kau wafat, dikala kau masih hidup, dikala kau wafat, harum wajahmu, harum baumu, harum namamu ya Rasulullah. Rasul pun tersenyum begitu. Lalu kemudian ditutupkan sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, alla tansani bi syafa'atika fil akhirah. Jangan kau lupakan aku Abu Quhafah. Dapatkan aku syafaatmu nanti di akhirat ya Rasulullah. Ditutupkan itu kepalanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sahabat pun satu persatu melihat Rasulullah, dan saat itu tidak ada yang jadi imam. Semua sahabat satu persatu menyolatkan jenazahnya Rasulullah, enggak ada yang jadi imam. Siapa imamnya? Imamnya tetap Rasulullah. Nandakan bahwa Nabi Muhammad tidak meninggal, tidak wafat, karena beliau imam, semua imam. Fa ya ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan lewat insyaallah malam hari ini Maulid Nabi Muhammad insyaallah di malam hari ini, dan lewat zikra hauliyat Al-Habib Saleh bin Abdul Qadir Al-Hamid, seorang hamba Allah Ta'ala yang saleh, yang kemudian membuahkan dan melahirkan anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang menjadi da'i ilallah Ta'ala. Tidaklah anda semua menjadi muridnya Al-Habib Umar kecuali karena doanya Al-Habib Saleh bin Abdul Qadir Al-Hamid, membiarkan anaknya untuk belajar di Habib Taufik, membiarkan anaknya untuk belajar di Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di Tarim Hadramaut sana, dan kemudian untuk kumpul dengan orang-orang yang baik. Ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau menjadi seorang ayah, jadilah dirimu seorang ayah yang baik. Berikan nama anakmu dengan nama orang-orang yang saleh. Berikan nama anakmu seperti nama orang-orang aulianya Allah Subhanahu wa taala. Beginilah bagaimana mereka orang-orang dahulu kalau membuahkan anaknya, kata Al-Habib Ali, man ahmal auladuh fis sighar da'u fil kibar. Siapa orang ayah yang meninggalkan anaknya ketika anaknya masih kecil, enggak dididik, enggak dikenalkan orang-orang yang baik, kelak ketika anaknya dewasa hilang anaknya. Ada di satu kota, enggak tahu di daerah mana, mungkin di daerah planet Pluto sana. Satu orang itu sampai berkata begini, Ustadz, saya punya anak itu kalau pulang dari luar rumahnya, datang masuk rumahnya itu cuma mengatakan hello mama dan hello papa. Ucapkan assalamualaikum. Saya kajarkan nak Ustadz, assalamualaikum nak. Kata ustadznya, kau ngajarkannya mulai kapan? Ya mulai kemarin. Kenapa enggak dari kecil ngajarkannya? Lupa. Saya kecilnya juga enggak mengucapkan assalamualaikum. Ya welcome, hello mama, hello papa. Kira-kira bagaimana solusinya Habib kalau begitu? Ustadznya bingung. Ya sebaiknya lebih baik dijawab saja dengan Hello Kitty katanya. Hello mama, hello papa, Hello Kitty. Hello mama, hello papa, Hello Kitty. Ajarkan mulai sekarang ini ucapan assalamualaikum. Assalamualaikum. Ajarkan wudu, ajarkan salat untuk anak-anak kita. Sebagaimana Al-Habib Saleh bin Abdul Qadir Al-Hamid. Ini bukan lagi pengajaran agama. Al-Habib Saleh ini mendidik anak-anaknya sampai akar-akarnya, sampai menjadi tunas-tunasnya, dan insya Allah keluar daripada sulbi-sulbi dzurriyyah Al-Habib Saleh ini kelak menjadi ulama amilin, aulia dan orang-orang yang salihin. Dan kita insya Allah kecipratan doanya Al-Habib Saleh bin Abdul Qadir Al-Hamid yang pernah mendapatkan dan pernah bertemu dengan guru-guru beliau, dengan Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid wal Habib Abdul Qadir bin Husain As-Segaf, pernah bertemu dengan Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid, pernah bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, wal Habib Alawi bin Ali bin Muhammad Al-Habashi, dan para salihin, ulama amilin, aulia dan orang-orang yang saleh. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan Allahumma ya Allah tengadahkan tangan kami, tengadahkan tangan kita semuanya ini menghadap kepada wajahnya Allah Ta'ala. Hadapkan tangan kita kepada pintu rahmatnya Allah Ta'ala. Hadirkan hati kita untuk Nabi Muhammad. Hadirkan kita punya nyawa, kita punya jiwa di hadapan Nabi Muhammad. Hadirkan kita punya hati ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tawassul kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut namanya Allah Taala. Kita ulangi namanya Allah Taala, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, kami adalah umat Nabi Muhammad, ya Allah. Kami adalah pecinta Nabi Muhammad, ya Allah. Kami adalah orang-orang yang datang ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan karena kami rindu dengan Nabi Muhammad. Kami rindu dengan maulidnya Nabi Muhammad. Kami rindu dengan para pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidaklah sejengkal daripada bumimu ini, ya Allah, terkecuali bumi ini cinta dengan Nabi Muhammad. Tanah ini cinta dengan Nabi Muhammad. Bebatuan ini cinta dengan Nabi Muhammad. Pakaian ini cinta dengan Nabi Muhammad. Jasad kami cinta dengan Nabi Muhammad. Gigi kami cinta dengan Nabi Muhammad. Mata kami cinta dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rab, pernah sampai diriwayatkan, ya Rab, ketika engkau nanti menyidang dan kau akan membuka persidangan besar nanti di akhirat, ketika ada seorang hamba Allah Ta'ala dan akan diminta persaksiannya di hadapan Allah Ta'ala, maka semua alam jamadat yang saat itu kemudian mempersaksikan bahwa hamba ini pantas untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Bahkan dua malaikat Raqib dan Atid pun, mereka pun kemudian menyatakan, pantas hambamu ini ya Allah, jebloskan saja masuk ke dalam api neraka jahanam. Bahkan meja yang kemudian bersaksi, tangan yang menggenggam mic ini, ataupun yang kemudian menulis, ataupun alam jamadat, kemudian dinding, atap, kursi, lampu, kipas angin yang ada, mereka akan bersaksi bahwa hamba tersebut pantas untuk dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Maka kemudian apa yang terjadi? Kata Allah Ta'ala, geret hamba ini, masukkan dia dan giring ke dalam api neraka jahanam. Maka dibawa oleh para malaikat, dan hamba ini kemudian dia menoleh ke belakang. Maka kemudian Allah mengatakan, stop, berhenti wahai para malaikat, jangan dibawa ke neraka jahanam, kembalikan hamba itu ke hadapanku. Kenapa ya Allah? Kembalikan ke hadapanku. Tiba-tiba apa katanya? Aku mendengar suara isakan tangis. Dari mana? Dari sehelai bulu mata. Sehelai bulu mata. Cuman satu biji bulu mata. Sehelai bulu mata ini menangis di hadapan Allah. Kata bulu mata ini, kenapa ya Allah? Kau minta semua persaksian, tapi kau tidak minta satu dari aku yang kecil ini. Sehelai bulu mata. Kata Allah Ta'ala, aku yang maha mendengar, dan aku yang akan mempersaksikan engkau di hadapan semua makhluk ini. Apa yang kau saksikan? Kata bulu mata ini, saksikanlah ya Allah, hambamu yang satu ini pernah menangis ketika menyebut nama Nabi Muhammad. Dia rindu dengan Nabi Muhammad. Dia cinta dengan Nabi Muhammad. Sampai isakan tangisnya membasahi tubuhku, kata bulu mata ini. Kata Allah Ta'ala, dengan tangismu ini karena Rasulullah, masukkan hamba ini ke dalam surganya Allah Ta'ala, ke dalam Firdausul A'la, bijiwari khairil bariyah, ya Rabbal Alamin, ya akramal akramin, wa ya ajwadal ajwadin, anjiz lana rahmatan min indik, nas'ad biha fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Rabb, sebagaimana kami datang ke tempat ini, ya Rabb, dengan datang dengan membawa dosa yang banyak, ya Allah, tapi kemudian getaran hamba ini ya Rabb, karena rahmatmu, karena cintamu, karena kasih sayangmu, dan karena kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan karena kesolehan Habibana Saleh bin Abdul Qadir Al-Hamid, ya Rabbal Alamin, kami datang ke tempat ini. Kami bersimpuh di bawah pintu rahmatmu ini, ya Allah. Kami tengadahkan tangan kami, ha nahnu nad'uka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, saksikanlah ya Rabb, kami yang datang ke tempat ini, ampunkan segala dosa-dosa kami, masukkan kami bersama dengan keluarga kami ke dalam pintu surga Firdausmu, ya Rabbal Alamin. Ampunkan segala kesalahan-kesalahan kami, hapuslah segala sayiat kami, gantilah dengan catatan sayiat, gantilah dengan catatan hasanat, ya Rabb. Bijahi Al-Habib Saleh bin Abdul Qadir Al-Hamid, ubijahi Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, ubijahi Syekh Abu Bakar bin Salim, ubijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Panjangan usia para syibanana dan para habaibna, panjangan usia para kiai-kiai kami yang ada di tempat ini ataupun yang tidak hadir, ya Rabbal Alamin. Panjangan usia hadirin hadirat, dan juga orang-orang yang kemudian memberlangsungkan daripada acara ini, yang banyak membantu bersamaan dengan acara ini, yang kemudian memeriahkan acara ini, ataupun orang-orang yang ada di belakang menyediakan makanan untuk para tetamunya, orang-orang yang kemudian nyuting dan memberikan kameranya dan memberikan edit gambarnya kepada kami, ya Rabbal Alamin. Berkat kemuliaan mereka, jasa mereka, peluh keringat mereka, ya Rabb,
tetesan keringat mereka ya Rabbal Alamin, dan kebayahan mereka ya Rabb, dan kesolehan daripada keluarga Al-Habib Saleh bin Abdul Qadir Al-Hamid, wabil khusus Al-Habib Umar bin Saleh bin Abdul Qadir Al-Hamid wa akhihi Al-Habib Abu Bakar ya Rabbal Alamin. Ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami, maafkan segala kesalahan-kesalahan kami ya Rabbal Alamin. Jadikan anak keturunan kami sulaha, atqiya, ulama, nujaba ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin, ya Akramal Akramin. Sampaikan kami ke Makkah Al-Mukarramah, sampaikan kami ya Rabb ke Maqam Ibrahim, sampaikan kami ya Rabb ke Hajar Aswad, sampaikan kami ya Rabb ke Multazam, sampaikan kami ya Rabb untuk bisa melihat Ka'bah. Kami rindu dengan Hajar Aswad, kami rindu dengan Ka'bah, kami rindu ma baina Safa wal Marwah, kami rindu dengan Maqam Ibrahim, kami rindu dengan pusara Nabi Muhammad, kami rindu dengan Maqam Rasulullah, kami rindu dengan pusara Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah, ahli baiti Rasulullah dan semua para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Guru-guru kami yang masih hidup, kedua orang tua kami yang masih hidup, panjangan usia mereka dalam keadaan sehat wal afiah. Bimbing kami menjadi anak-anak yang bakti kepada mereka, bimbing kami menjadi murid-murid yang bakti kepada mereka. Adapun mereka yang telah wafat dan telah meninggal dunia ya Rabb, khususnya guru-guru kami yang telah wafat dan telah meninggal dunia ya Rabb, jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, jadikan liang lahat mereka terang benderang seperti mereka mata memandang ya Rabbal Alamin. Wabil khusus ibunda kami yang telah wafat, ayahanda kami yang telah wafat dan telah meninggal dunia ya Arhamar Rahimin. Wabil khusus ibunda kami yang telah mengandung kami selama 9 bulan dalam keadaan sakit, dalam keadaan berat, berpeluh keringat, bahkan ketika melahirkan kami antara hidup dan mati. Kemudian ketika melahirkan kami ya Rabb tidak bisa tidur, tidak bisa makan dengan enak, tidak tidur dengan nyenyak, tidak bisa ibadah dengan sempurna. Saat ini ya Rabb, ibunda kami telah terbujur kaku di dalam liang lahatnya, terbungkus dengan kain kafannya. Saat ini ya Rabb, hanya kami menengadahkan tangan kami. Kami mohon ya Rabb agar kau ampuni dosa ibunda kami, ampuni dosa ayahanda kami. Ya Rabb, sandingkan ibunda kami dengan Sayyidatuna Fatimah, sandingkan ibunda kami dengan Sayyidatuna Khadijah, sandingkan ibunda kami dengan Sayyidatuna Aisyah, sandingkan ibunda dan ayahanda kami ya Rabb dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rabb, akhiri usia kami dalam keadaan husnul khatimah, akhiri usia kami dalam keadaan kau ridha kepada kami. Ya Rabb, kami permintaan hanyalah satu ya Rabb, sebelum kau tutup kelopak mata kami, sebelum akhir riwayat hidup kami yang terakhir, hembusan nafas kami yang terakhir ya Rabb, izinkan wajah kami memandang wajah Nabi Muhammad, izinkan wajah kami memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kami ingin insyaAllah di akhir hayat kami Nabi Muhammad yang menuntun kami dengan mengatakan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'adu insyaallah ta'ala minal aminina amin ya Rabbal Alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa garabatin lana fi dinina ma'ahlil qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشورفا وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى من أوهدى بها سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله الهادي إلى سواء السبيل والله الموفق إلى أقوم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.